kita bahas intestinum tenue, kersum, hepar, vesika velia, dan pankreas. Beberapa sudah kita bahas ya di materi yang lain, jadi akan ada sedikit overlap. Nah, secara kumulatif traktus digestivus itu terdiri atas dua komponen besar, yaitu salurannya pencernaan sendiri, kemudian sama organ yang terkait. Nah, organ terkait itu bisa kelenjar pencernaan atau organ aksesoris pencernaan seperti gigi, ya, lidah itu masuknya adalah organ aksesoris. Kemudian pencernaan sendiri itu pada hakikatnya kayak pipa ya, pipa dari mulut sampai ke anus ya, tapi dari yang kita makan sampai nanti bentuk yang kamu buang setiap hari kan tentu saja berbeda ya. Tetapi dari histofisiologinya ternyata setiap bagian dari saluran itu punya makna atau fungsi masing-masing ya, mulai dari pencernaannya secara mekanik maupun pencernaan secara kimiawi atau enzimatik gitu. Nah, kepentingannya juga sistem pencernaan itu juga termasuk salah satu sistem yang banyak sekali permasalahan ya, nanti akan dikeluhkan pada saat pasien datang ke tempat kita praktek seperti itu. Jadi selain pernapasan, pencernaan itu juga termasuk top 10-nya ya kalau di klinik atau di puskesmas. Beberapa orang yang sangat sensitif nanti pasti akan ada keluhan seperti mulai dari mual ya, mual, muntah, diare atau sembelit ada di sini begitu. Pun nanti di sistem pencernaan dan nutrisi, walaupun dia punya salah satu organ yang sering terkena masalah, tetapi salah satu intervensi terapi juga itu ada lewat sistem pencernaan. Jadi kita maunya adalah sekarang sebagai healthy intervention ya, melalui makanan. Nah, ini tadi alimentary canal yang akan kita bicarakan di histologi, kemudian ada kelenjarnya ya, mulai dari lidah, kemudian hati, pankreas, vesika velia itu kantong ya, sebenarnya dia masuk di organ terkait, tidak di kelenjar secara langsung. Ingat ya, ini golongan di anak SMA ya, kantong empedu itu tidak menghasilkan empedu. Siapa yang menghasilkan empedu? Hati ya, vesika velia hanya menampung. Jadi kalau ada orang yang punya batu empedu parah ya, sampai kesakitan, sampai menimbulkan infeksi yang cukup berat daripada membawa risiko kematian, maka kalau kantong empedunya diangkat, boleh atau enggak, bermasalah apa enggak ya, nanti ada konsekuensinya. Secara fisiologi tidak bermasalah, tapi secara adaptasi ada hal-hal yang harus disesuaikan. Oke. Kemudian ingat lagi anatominya ya, anatomi dalam posisi normal tidak ada situs inversus ya. Situs inversus itu kondisi di mana organ kita kebalik ya. Pada beberapa orang sangat rare, sangat jarang, tapi bisa terjadi kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, berbeda sebenarnya. Tapi kalau dalam posisi normal rata-rata hampir sebagian besar saluran pencernaan ada di abdomen. Sama Dr. Jeffrey sudah dibagi mempelajari pembagian zona abdomen. Masih ingat dibagi jadi berapa? Ada yang 9, ada yang 4. 9 sama 4, oke. 4 biasanya nanti untuk diagnostik ya, untuk USG. 9 itu untuk plotting atau posisinya. Nah, menariknya dari atas sampai bawah itu kita ada 6 katup ya, 6 katup atau 6 pintu yang mengatur keluar masuknya makanan, bolus,
timus. Nah itu ada 6 katut. Dulu saya pernah dapat kuis ini waktu saya kuliah di Australia. Jadi 6 katut apa aja ya? Oh iya, ini sampai mengira-ngira. Yang pertama di sini ya, berarti pada saat kita pertama menelan antara faring sama esofagus, namanya apa? Faring esofageal. Di situ ada apanya? Yang menutup supaya makanan tidak ke paru-paru, epiglotis. Oke. Kemudian yang kedua dari esofagus ke gaster, ya. Di situ perbatasan sama diafragma, di fundus gasternya. Oke. Kemudian yang ketiga antara gaster sama duodenum atau bagian awal dari intestinum tenue. Ini namanya pylorus ya atau pylori, menyesuaikan dengan nama lambung. Nama gaster bagian akhirnya yang berbatasan sama duodenum. Nomor 4 ada namanya sphincter Oddi. Ada yang tahu sphincter Oddi? Kemarin di anatomi. Dia menghubungkan antara duodenum dengan pankreas karena dia merupakan katut yang mengatur ya ada ductus pankreaticus sama ductus cholecystecus. Ya, jadi ketika kantong empedu masuk, pankreas masuk, itu akan menyatu jadi satu ductus. Nah, masuknya ke duodenum itu diatur oleh sphincter Oddi. Kemudian antara ileum dengan cecum ya, jadi perbatasan intestinum tenue sama crassum, usus halus sama usus besar. Terakhir ini tidak dimasukkan, tapi sebenarnya dia juga sphincter adalah yang mengatur atau menahan kalau kita mau BAB itu keluar, mau pup. Nah itu namanya anus ya. Oke. Nah jadi ini kemarin sama Bu Dr. Jimmy sudah diajarkan ya, pada dasarnya saluran di tubuh kita, entah itu pernafasan, pencernaan, urogenital itu mirip ya, hanya penamaan lapisannya saja nanti yang ada variasi, tetapi konstituen atau komponen utamanya itu mirip ya atau sama. Nah, jadi dari luar ke dalam itu ada jaringan ikat, pasti karena dia akan bersambung dengan pelapis organnya ya, kita sebutnya adalah selosa. Ada juga yang menyebut kalau di saluran yang lain, misalnya di sirkulasi kita menyebutnya adventitia. Ya, isinya sama, jaringan ikat, jadi pembatas, pelindung gitu ya, dari jaringan tersebut. Kemudian yang kedua adalah muscularis ya, terutama otot polos. Ada 2 struktur otot polos ya, yang tersusun melingkar, kan saluran ya, jadi tersusun melingkar, atau yang tersusun memanjang, longitudinal. Nah nanti kita lihat di preparat saat praktikum. Kemudian beberapa otot itu kombinasi dengan otot lurik. Jadi kalau otot polos kita tidak bisa merasakan ya, involunter. Tapi kalau otot lurik itu kita bisa mengatur, merasakan ya, sangat sensitif terhadap rangsangan. Dari mulai mulut, kemudian sepertiga faring bagian depan, sampai ke faring sampai sepertiga esofagus ya. Jadi esofagus itu kita masih merasa. Jadi nanti kalau ada reflux, asam lambungnya naik gitu ya, nah kamu masih bisa merasakan sampai di sini ya. Jadi ini kerasa heartburn, rasa kebakar, di sininya kamu merasa nggak enak. Nah itu karena di situ masih ada otot lurik. Kemudian anus ya, anus tentu saja ada otot lurik karena kamu bisa merasakan kalau mau pup ya, bisa menahan kalau mau pup ya. Kalau
fisiologis atau psikologis kamu tuh belum siap pup, tapi udah pengen pup gitu ya. Kamu berusaha sekuat mungkin untuk menahan, nah itu karena ada otot lurik. Kemudian ada submukosa, ini juga jaringan ikat. Nah di sini meskipun relatif seperti pita tipis, tapi isinya itu secara fisiologi banyak sekali manfaatnya ya. Karena di sini ada pembuluh darah, ada getah bening, dan ada serabut syarafnya. Baru yang bagian dalam yang berbatasan dengan lubang salurannya atau lumen itu adalah mukosa, di mana mukosa ini dibatasi atau dilindungi oleh epitel. Kemudian di situ juga ada kadang-kadang getah bening ya. Makanya kita sebutnya adalah mukosa associated lymphoid tissue atau MALT. Itu yang paling kelihatan di preparat berwarna ungu-ungu ya. Nah kalau di usus nanti kita sebutnya Peyer's, kalau di bronkus itu namanya ada bulb, seperti itu. Nah kalau kita balik dari dalam ya, dari dalam yang berbatasan dengan lumen keluar, nah itu kita ketemu sama mukosa, kemudian submukosa, muskularis sama serosa ya, dimana mukosa itu kalau kita telaah lagi isinya ada 3, jaringan epitelnya, jaringan ikat yang jadi anchor itu pengakaran jaringan epitelnya gitu ya, jadi dia buat jangkar supaya jaringan epitelnya tegak. Itu namanya lamina propria. Kemudian otot polos tipis ya yang mengelilingi, yang melindungi jaringan mukosa ini yang kita sebut dengan muskularis mukosa. Karena nanti muskularis ada lagi sebagai satu lapisan yang lebih tebal ya, yang di sini nanti ada yang berbentuk lingkaran atau sirkular maupun yang longitudinal. Di antara 2 otot polos ini ada namanya submukosa, tempat di mana tadi banyak pembuluh darahnya, getah bening dan syarafnya. Kemudian di luar ada yang menyebut adventitia, ada juga yang menyebut serosa. Itu secara struktur ya, secara struktur lapisan-lapisannya bisa dipahami saya. Jadi pertanyaan santer mudah itu hanya mengurutkan gitu ya, urutan dari luar sampai ke dalam, urutan dari dalam sampai keluar. Nah itu saya ingat biasanya pertanyaan yang mudah hanya menghafalkan, menyebutkan, mengurutkan, nah seperti itu. Oke. Kita masuk ke tenue atau halus ya. Jadi usus itu walaupun kelihatannya tempatnya sempit, tapi sesungguhnya usus itu 1,5 kali tinggi badan kita. Jadi orang bahkan bisa sampai 6 cm, 6 meter, bahkan ada yang 8 meter dikatakan. Sehingga kamu bayangkan kalau ada orang yang tumor ya atau CA, suspek kanker itu misdiagnosisnya ya, nggak kediagnosis kalau lokasinya itu tidak terlihat dari alat imaging ya. Alat imaging itu karena posisinya kan dia berkelok-kelok dan mengumpul gitu ya. Tidak semua bisa terlihat di USG, CT scan, bahkan MRI kalau massa itu belum besar. Maka kebanyakan orang dengan CA itu terdiagnosis kadang-kadang stadiumnya sudah yang 3 atau 4, di mana dia sudah ada gejala di organ lainnya. Sehingga kalau ada kejadian ya tidak biasa itu tetap kita harus sedikit
overdiagnosis gitu ya. Overdiagnosis itu suspicionnya ketelitian kita itu ditingkatkan gitu ya. Tetapi ya dengan melihat-lihat mengumpulkan lagi histori pasien secara detail gitu ya. Nah, kenapa Dr. Tiwi bilang seperti itu? Karena adik saya itu CA usus ya, umurnya masih muda, belum ada 30 tahun, terdiagnosis setelah 4 bulan. Jadi 2 bulan itu diare selalu dengan darah, tapi selalu ditreatment dengan dysentery, jadi infeksi aja. Nah, jadi minum antibiotik sampai 2 bulan, diganti-ganti terus sama dokter. Gini. Orang normal pasti akan curiga, kenapa sih kok 2 bulan masih ada darahnya, kok infeksi kok sampai 2 bulan gitu ya, sampai berat badannya menurun dengan drastis gitu. Nah, karena kita overrule, saya akhirnya ganti dokter. Nah, sudah kita coba diagnosis dari atas nggak kelihatan, dari apapun nggak kelihatan. Akhirnya dicoba masuknya dari bawah ya, jadi kolonoskopi. Jadi meskipun dia di intestinum tenue, tetapi kelihatannya dari bawah, bukan dari endoskopinya, seperti itu. Nah, itu karena posisinya ya. Jadi kamu bayangkan posisinya itu kalau dia pas di belokan ya, di persimpangan, di belakang lagi, di posterior, itu kan sangat susah ya, kecuali kalau mau kecuali kamu mau taruhan gitu ya, udah sekalian kita buka, sekalian kita laparotomi. Tetapi laparotomi itu adalah operasi yang sangat besar ya. Kamu bayangkan ususnya dikeluarin semua terus dilihat gitu kan. Nah, itu kan juga tidak manusiawi untuk pasien gitu. Nah, sehingga memang sangat tricky ya, karena panjangnya yang sedemikian, di space yang sangat kecil begitu. Kecuali juga ini, nah ada juga kasus lagi yang sering ya APP ya, usus buntu gitu ya. Jadi dia nyeri di kanan bagian bawah gitu. Ya sudah, kita operasi. Ketika dioperasi, usus buntunya baik-baik saja ya. Dia tidak radang gitu ya. Nah, jadi seperti itu juga bisa. Jadi kalau tidak didukung dengan diagnostik yang bagus, kadang-kadang yang harusnya bukan usus buntu, akhirnya harus masuk ke OK ya. Pun tetapi ada usus buntu juga yang misdiagnosis ya, sampai dia bocor atau perforasi dan menimbulkan gawat abdomen. Nah, membicarakan usus halus, kita akan mulai dari, jadi saluran pencernaan bagian bawah itu mulai dari perbatasan antara lambung dengan duodenum ya, di mana lambungnya itu di bagian pylorus dan duodenum sebagai bagian awal dari intestinum tenue. Nah, jadi ada sphincter tadi, ada pylorus. Bedanya nanti kita akan lihat ya. Jadi lambung sama duodenum itu sama-sama 4 lapis tadi. Tetapi kalau kelenjar yang isinya sel-sel penghasil enzim pencernaan atau enterositnya itu, kalau pylorus masih di mukosa, tapi kalau di duodenum itu khasnya intestinum tenue sudah di submukosa. Jadi nanti kita bisa melihat batasnya dari posisinya terhadap muscularis mukosa tadi yang membatasi antara mukosa dengan submukosa. Jadi nanti kita bisa lihat di praktikum. Nah, jadi kalau ada potongan di gastroduodenal junctionnya, gastersite atau jaringan lambungnya ini projectionnya
ya dari mukosanya itu lebih panjang. Ya, dia lebih panjang, kemudian dengan kelenjarnya, kelenjar yang ada enterositnya itu kelenjarnya berada di mukosa. Jadi kalau kamu lihat muskularis mukosanya, dia ada di atasnya gitu, di apikalnya. Tapi kalau yang di duodenum, bagian dari intestinum terme, dia lebih pendek mukosanya, ya, lebih kelihatan berlekuk, karena di sini sudah mulai ada kriptanya, ya, mulai ada celah yang lebih lebar daripada cuma celah gaster atau gastric pit di stomachnya, di lambungnya. Nah, ini posisinya. Jadi muskularis mukosa ini posisi yang memisahkan antara mukosa dan submukosa. Kelenjarnya ini ada di bawahnya atau di basalnya dari muskularis mukosa. Kalau yang di lambung, ya, ini muskularis mukosanya, dia ada di apikalnya. Nah, kadang-kadang preparatnya bagus, kamu bisa langsung membedakan, oh ini bagian yang lambung, ini bagian yang duodenum. Tapi kadang-kadang kalau potongannya nggak pas, yang lambung ini kepotong pendek, ya, jadi mirip dari duodenum. Nah, jadi yang kayak gini ini nanti akan agak susah, ya, untuk ketika pilorusnya agak terlihat pendek seperti ini. Nah, kita harus cepat melihat sampai ke muskularis mukosanya untuk melihat posisi kelenjarnya, sehingga tahu apakah ini sudah di duodenum atau masih di pilorus, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau mengulang sedikit dari dokter Dini, ya, kalau di lambung atau stomach atau gaster, mukosa, submukosa, ya, kemudian muskularis eksterna. Karena ada muskularis mukosa itu kadang-kadang muskularis yang ke arah mendekati luar. Nah, kita sebutnya adalah muskularis eksterna, ya, muskularis eksterna. Jadi karena dia sudah dekat dengan seosa atau adventitia, makin ke arah luar, kita menyebutnya muskularis eksterna. Nah, muskularis yang eksterna tadi kalau kita runut secara jaringan, ya, dia otot polosnya itu ada dua kompleks. Yang kompleks pertama itu yang dia nanti potongannya adalah bentuknya sirkular, ya, jadi dia lebih tebal, ya, sirkular itu seperti ini. Nah, kemudian yang longitudinal itu lurus saja, ya, lurus saja, sepanjang lumen, sehingga ada dua susunan dari otot polos di lapisan muskularis eksterna. Oke. Stomach nanti histofisiologinya ada yang tahu, yang sekarang lagi in, ya, apa, artis-artis. Kalau kamu berminat di plastic surgery, biar cepat langsing, nah, saya kayaknya harus ambil, ya. Apa, operasi apa? Bariatric surgery, ya. Bariatric surgery itu memotong lambung, ya, jadi mengurangi kapasitas lambung. Memotongnya bukan longitudinal, ya, bukan memotong fundusnya atau pilorusnya, enggak, tapi dia yang dipotong itu adalah banjar, ya, jadi dia vertikal. Jadi menguranginya bukan seperti ini, tapi dia menguranginya adalah seperti ini, ya, sehingga secara histologi tetap utuh antara fundus, korpus sampai ke pilorus, hanya berkurang volumenya. Kalau kamu motongnya seperti ini, berarti kamu akan mengurangi komposisi jaringan dari lambungnya. Nah, itu pasti histofisiologinya akan terganggu seperti itu, karena kamu menghilangkan korpusnya, kan.
menghilangkan korpus mungkin dari fundus ke pilorusnya seperti itu. Kayak gini. Oh iya. Saya jadi ingat kemarin di Swiss ya, karena kami masuk Eropanya kan landing Swiss. Saya bawa pointer laser kan. Ternyata di Swiss itu laser pointer itu dikategorikan sebagai senjata yang berbahaya. Jadi saya kena di airport ya. Di tangan pointer yang biasanya saya pegang itu, dan harus membuat laporan polisi ya. Sampai bandara itu didatangi mbak-mbak polisi cantik ya, terus suruh tanda tangan. Android base sama iOS base. Nah, ini masih lanjutan yang tadi. Jadi kalau kita lihat pas perpotongannya ya, pas kakeknya ini bagian duodenum, ini bagian lambung atau pilorus. Jadi ini muskularis mukosanya nih. Jaringan otot polos sedikit ya, ini lamina propria, jaringan ikat tadi, glandulanya duodenum, nah itu ada di glandulanya duodenum ada di bagian bawah dari muskularis mukosanya, makin mendekati ke arah luar, sedangkan yang pyloric glands-nya dia masih ada di dalam muskularis mukosa, jadi masih mendekati ke arah mukosanya. Nah, jadi usus halus itu kita bagi jadi 3, duodenum, jejunum sama ileo. Dia merupakan usus terpanjang ya, dengan duodenum itu yang paling pendek hanya 12 jari, sekitar 10 cm lah gitu ya, atau sampai 24 cm kalau di sini. Dia retroperitoneal, artinya apa? Kemarin anatomi retro itu artinya di belakang. Nah, jadi harusnya toko nggak ada yang namanya retro ya, kecuali dia ya style jualannya yang ke arah 70s 80s gitu ya. Nah, artinya retro itu di belakang. Jadi dia tidak tertutup oleh peritoneum. Maka kalau ada trauma itu ya bareng sama limpa itu juga retroperitoneal. Kalau orang ditusuk ya, kelitih itu menyabet ditusuk sebelah pinggang. Nah, 2 organ ini yang rentan untuk trauma ya, karena dia tidak dilindungi oleh peritoneum. Spleen atau limpa itu kalau kecelakaan atau kriminal itu yang paling rentan rupture atau robek ya, perdarahan, kemudian harus diangkat. Nah, itu biasanya selama dulu saya di UGD itu limpa ini yang paling sering, pada akhirnya harus diangkat atau harus dipotong.
Ya. Oh, dokter TV dulu juga di UGD ya. Jangan salah, jadi saya pernah di UGD ya, lumayan lah sebelum jadi dosen. Kemudian di Muara, di duodenum ini ada muara choledochus sama pancreaticus. Kemudian ada pacemaker. Pacemaker itu karena di usus halus ini ada serabut jaringan syaraf ya, plexus mesentericus, maka mereka itu bisa melanjutkan motorik inervasi sendiri, sehingga satu lekuk gitu ya, atau satu haustra, satu lekukan usus itu mereka bisa mencetuskan gerakan sendiri, ini yang kita sebut dengan pacemaker zones, dan biasanya diawali dari bagian yang paling depan ya, paling depan ketika ada makanan masuk dari lambung ya ke usus, nah itu akan melanjutkan menstimulasikan sensorik yang kemudian ditranslasikan secara lokal ya oleh usus sendiri, nggak sampai ke otak. Nah dia bisa memicu untuk memulai gelombang peristaltik atau motorik. Nah ini kita sebutnya adalah pacemaker. Selain di usus yang punya pacemaker siapa lagi? Belum sampai kita blognya, tapi nanti akan ke sana. Yang punya pacemaker, kalau ada kelainan diganti pacemaker dari luar, ditanam di situ. Orangnya nggak boleh lewat bandara, kalau lewat bandara harus ngomong jantung. Ya, teman saya ada yang sudah dipasangi pacemaker buatan, jadi kalau mau masuk check-in itu nggak boleh lewat situ dia, jadi dia harus bilang sama mas-masnya supaya lewat jalur khusus seperti itu. Nah kemudian ada jejunum sama ileum ya, lanjutan dari duodenum. Batasnya tidak begitu jelas antara dua struktur ini, meskipun masih bisa dibedakan. 50-50 meskipun ileum akan tampak sedikit lebih panjang. Jadi kalau jejunum itu kosong ya, kalau ileum itu dindingnya lebih tipis karena untuk absorpsi. Ileum ini juga yang paling rentan, tetapi karena di situ ada backpayer-nya yang agak paling kelihatan, maka dia akan terlindungi di situ. Nah, di histologi kalian sudah harus bisa membedakan konfliknya. Jadi dari mulai plica circularis ya, karena jonjol usus itu kan usus berlekuk-lekuk ya, dia ke dalam begitu. Satu kompleksnya kita sebut dengan plica circularis. Plica circularis itu satu lekukan ya, satu lekukan, satu kompleks potongan usus itu namanya plica circularis secara histologis. Nah, plica circularis itu disusun oleh filus atau fili ya. Fili itu di bagian mukosa, di epitelnya ada aksesorisnya ya, rambut-rambut halus atau kayak sikat yang kita sebut dengan mikrofili. Nah mikrofili karena dia seperti sikat gigi, kita sebutnya adalah breast border. Nah itu kemarin kita sudah menyinggung itu di epitel. Nah, jadi tadi ya satu nggak punya tunjuk jadinya ya. Jadi satu kompleks tadi ya, yang melambangkan satu lekukan secara anatomi makronya kita sebutnya adalah plica circularis, di mana plica circularis itu disusun oleh beberapa filus ya. Nah, baru satu filus itu sel epitel ya. Epitelnya apa? Usus halus, koluner selapis. Nah, terus bagian apikalnya ada mikrofili. Bagian antar filusnya ya, antar filus ini kan fili ya. Jadi kalau jamak namanya fili, kalau single namanya filus. Nah, antar ini ada celah ya, tonjolan yang ke arah lamina propria. Di sini khasnya karena daerah ini ada kelenjar ya. Kelenjarnya itu
pendek-pendek yang kita sebut dengan kripta ya. Kripta Libercum. Kemudian di dekat kripta Libercum itu ada sel-sel yang merupakan diferensiasi dari mesenkim ya. Jadi ini sel-sel kalau bahasa sekarang namanya stem cell-nya usus. Jadi itu sel-sel yang muda, dia bersiap untuk menggantikan sel-sel usus ataupun sel-sel epitel yang ada di virus yang mengalami kerusakan. Nah, jadi sel-sel muda ini berkumpul di dekat dari kripta Libercum yang kita sebut dengan panet cell. Nah, jadi kalau kita lihat sel-sel yang menyusun usus halus ini atau small intestine, ya, ini tadi adalah villinya, ya, gundukannya ini adalah villinya, satunya namanya villus, ya. Kompleksnya ini kan sebenarnya tidak. Kamu tahu dewe-dewe bahasa Jawa? Dewe-dewe artinya sendiri-sendiri. Dia nggak ideal tegak lurus gini ya. Aslinya tuh jadi melekuk-lekuk gitu ya. Melekuk-lekuk. Nah ini karena skematik dibuat ideal seperti ini. Nah kumpulan villi tadi ya yang melekuk di satu kompleks tadi namanya apa? Plica circularis. Nah, plica circularis. Nah, kalau kita pisah, kita skematikkan kan jadi isinya plica circularis beberapa villus. Ya. Villus penyusunnya kalau kita lihat dari bagian paling apikal itu adalah epitel. Ya. Epitel itu fungsi utamanya adalah untuk absorpsi. Makanya dia punya mikrofili, ya, mikrofili itu untuk memperluas permukaan supaya lebih banyak berhadapan dengan vaskuler untuk menyerap nutrien. Nah, dibantu oleh mikrofili, jadi ada sel epitel yang sekaligus berfungsi untuk absorpsi. Kemudian ada sel goblet, ya, sel goblet tidak menghasilkan enzim ya. Jadi kalau ada jebakan soal sel goblet itu tidak menghasilkan enzim, sel goblet menghasilkan apa? Mukus. Mukus buat apa? Untuk menggerakkan. Mukus itu buat lendir ya, lubrikasi. Jadi dia memperlancar jalannya makanan, jalannya bolus makanan atau kimus makanan. Jadi dia lendir aja. Tapi sel goblet juga punya fungsi untuk imunitas ya. Jadi termasuk salah satu sel yang berperan dalam proses imun. Nah, kemudian ada di antaranya adalah enteroendokrin, ya, ini yang menghasilkan hormon pada usus. Nanti kita lihat hormonnya apa aja. Di bagian kripta, jadi kripta itu sebenarnya adalah batas antar dua villi ya, kemudian kayak celah tapi di bawahnya itu nanti ada kelenjarnya. Nah, kripta Libercum ini dekat di situ ada sel panet ya. Sel panet ini merupakan stem cell-nya usus tadi ya, sel yang berperan untuk diferensiasi atau pertumbuhan sel baru. Nanti dia akan ke superficial ya, menggantikan sel-sel yang mengalami kerusakan. Kemudian ini jaringan ikat ya, mulai dari submukosa, sebagian nanti sudah masuk di celah-celah mukosanya. Di submukosa ini juga ada di mukosa ini juga ada kumpulan dari nodul-nodul, kumpulan dari sel limfoid, maaf bukan nodul ya, jadi kayak membentuk nodul tapi bukan nodul, maksudnya bukan benjolan gitu ya, hanya agregat sel di jaringan itu. Nah ini yang kita sebut nanti dengan Bayer patch ya, atau patch Bayer, karena seperti kompleks
ceplok-ceplok gitu ya, ceplok-ceplok tapi warnanya ungu seperti itu. Nah, jadi di usus halus tadi ya ada serosa atau adventitia, kemudian muscularis. Ingat yang di bagian luar yang bentuknya longitudinal, yang di dalam yang sirkular, jangan kebalik ya. Saya pernah dulu ingat ada soal ini ya, susunan otot polos di tunica muscularis. Ada longitudinal sama sirkular, ini strukturnya bedanya bagaimana. Kemudian di dalamnya lagi ada submukosa tadi ya, ada kripta, liberkum, ada jaringan limfoid juga tadi. Kemudian ada filus ya atau fili. Oh ya, kalau fili ini kan sudah sama epitel bagian dari mukosa. Nah, di bawahnya itu submukosa ini yang isinya banyak ya. Jadi ada pembuluh darah, ada tadi backbayers, terus ada saraf. Nah, jaringan saraf di dalam usus itu ada dua. Yang di submukosa itu kita sebutnya Meissner, yang di muscularis antara longitudinal dengan sirkular nanti ada lagi namanya Auerbach. Ya, jadi ada dua. Ada bedanya, ada beda fungsinya, nanti kita lihat sedikit bedanya. Dan yang Auerbach ini nanti akan lebih terlihat di kolon daripada di usus halus, jadi lebih terlihat di usus besar. Tetapi yang perlu kalian ingat ada dua network sistem saraf lokal ya, disebut lokal karena dia tidak melibatkan keterlibatan sistem saraf pusat, jadi dia mandiri. Nah, itu ada namanya Meissner dan ada yang namanya Auerbach. Jadi ada kelenjar tadi ya, kelenjar Brunner namanya. Ini ada kalau di duodenum itu di submukosa, jadi di bawah daripada muscularis mucosa. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti di hypor kamu akan membedakan ya antara sel epitelnya, kriptanya, kemudian goblet, mikrofili, dan enteroendokrinnya. Enteroendokrinnya memang agak sulit ya, tapi nanti mudah-mudahan kita dapat. Nah, ini jejunum. Jejunum itu khasnya dia tidak memiliki kelenjar Brunner ya di submukosanya. Nah, jadi nanti kalau keluar di post-test ya, kok udah dibocorin. Jejunum itu tidak memiliki kelenjar Brunner. Nah, jadi nanti akan suatu saat ketika duodenum masuk ke jejunum, nanti kelenjar di bawah muscularis mucosanya akan menghilang. Kriptanya tetap ada, hanya di dekat kriptanya itu tidak ada Brunnernya. Nah, ileum yang paling menonjol itu ada backbayers tadi ya. Jadi ada seperti ini, ungu-ungu khas ya. Kenapa saya bilang seperti nodul benjolan, tapi sebenarnya ini jaringan ya, hanya kumpulan sel-sel limfoid di ininya, di submukosanya. Nah, ungu khas sekali. Nah, ileum itu khasnya juga filsnya relatifnya lebih pendek daripada duodenum dan jejunum. Kemudian dia lebih seperti jari-jari gitu ya. Jadi dia lebar-lebar. Kalau yang lain kan duodenum itu karena di situ pencernaannya masih harus optimal ya, benar-benar dibus di situ, maka dia akan sangat melekuk gitu ya, jadi masih berkelok-kelok. Nah, tapi kalau di ileum ini pendek dan menyebar seperti jari karena untuk memudahkan absorpsi. Di ileum kan dia yang paling banyak absorpsinya.
Nah, histofisiologinya usus halus ya, gabungan files yang membentuk plika tadi itu diadaptasikan supaya barang-barang bisa bergerak bersama, sehingga walaupun geraknya lambat mempush makanan, yang mempush bolusnya, tapi dia sangat kuat. Jadi kamu nalar ya, ketika muskularis eksterna itu ada otot yang bentuknya melingkar, ada otot yang bentuknya memanjang. Jadi setiap plika sirkularis itu kan dia kontraksinya seperti ini ya. Jadi dia ngeremet gitu ya, meram, push, dorong. Jadi dorong, merem, dorong. Saya ingat dulu pas kuliah itu dosen saya bilangnya, jadi geraknya itu meres, dorong. Asal pikirannya nggak meres ya Tommy ya. Nah, jadi diingat-ingat dua, ada sirkular di bagian dalam, ada longitudinal di bagian luar. Jadi kalau kata dosen saya, remet dorong seperti itu. Itu gerakannya pelan-pelan tetapi kuat ya. Analoginya seperti itu. Kemudian dengan adanya fili dan mikrofili ini mempermudah untuk pembagian dari enzim pencernaannya secara kimiawi dan juga pada saatnya untuk absorpsi. Nah, jadi ini yang saya sebut ada dua sistem saraf lokal, plexus mesenterik tadi yang aorta, kemudian yang Meissner atau yang submukosa. Kalau mesenterik itu sensorik motorik ya, karena dia untuk peristaltiknya tadi. Kalau yang submukosa ini lebih ke arah sensorik sekresi, jadi untuk kelenjar-kelenjar mensekresikan baik itu enzim maupun mukusnya. Jadi itu perbedaan histofisiologi dua plexus saraf yang ada di usus halus. Nah, ini getah usus atau enzim ya yang dihasilkan oleh jejunum. Kemudian kita ke usus besar. Saya mohon maaf nanti tidak bisa full kuliahnya ya, karena jam 8-an saya dipanggil. Jadi nanti kamu punya waktu untuk sarapan ya, sebelum kuliah berikutnya. Jadi usus besar itu isinya adalah kolon. Kolon itu ada yang naik, ascendent, ada yang mendatar, transversum, dan ada yang turun atau descendant. Kemudian ada perbatasan dengan rektum, anus, dan ada sigmoid. Di sini ada kolon sigmoid. Selain itu juga ada apendik ya, atau usus buntu. Nah, khasnya di usus besar tidak ada lagi kumpulan pili atau plika sirkularis, tetapi masih punya mikrofili ya. Jadi kita masih akan melihat brass border di usus besar. Masih melihat sel goblet justru di usus besar nanti akan lebih kelihatan daripada usus halus. Dan ada kripta liberbon. Sama ada submukosa, ada muskularis eksterna. Jadi ada yang sirkular di bagian dalam, longitudinal yang di bagian luar. Khasnya pada usus besar yang bagian longitudinal itu dia membentuk pita yang kita sebut dengan tenia coli. Tenia itu artinya pita. Jadi kalau kamu punya anak cantik, pengen anaknya cantik, namanya tenia. Artinya pita, walaupun bisa berarti cacing pita juga tenia ya. Kemudian coli itu dari kata kolam. Kemudian jadi di kolon itu akan mulai kelihatan jerawatnya atau bintil-bintil kecil-kecil yang kita sebut dengan appendages epiploica. Nah, ini sebenarnya adalah kantong lanjutan dari peritoneum, cuma diisinya lemak. Nah, ini makin gemuk kayak saya nih, appendicesnya masih makin banyak pasti. Nah,
jadi ini tenia coli itu yang ini ya, yang agak seperti ini, kayak membagi di tengah-tengah. Kemudian yang kuning-kuning ini adalah epiploika tadi. Oh ya, usus itu ada penggantungnya ya, di anatomi sudah tahu kan, ada mesenterium dan ada mesokolon. Jadi dia itu walaupun panjang ya dan padat di situ, tetapi dia juga diikat ya di gantung ke organ sekitarnya dengan tali yang namanya mesenterium atau mesokolon. Nah ini sel-sel penyusunnya ya, jadi sama tadi mukosa, submukosa, muscularis mucosa, kemudian muscularis externa ya, terus baru serosa bagian luar. Dia sudah tidak ada villus ya, tetapi sel epitelnya masih beberapa masih punya mikrofili. Ini punya mikrofili atau beras badan. Sel gobletnya tampak lebih besar. Kemudian juga masih ada enteroendokrin sel seperti itu. Nah, jadi kriptanya akan tampak menonjol ya, lebih lebar di sini. Kripta liberconya daripada yang usus halus. Kemudian ini ya, ini sel gobletnya itu terlihat dominan, kelihatan lebih besar daripada yang usus halus. Nah, jadi isinya selain kolon juga ada sekum dan rektum. Sekum itu muara dari ileum ya. Sebelum masuk ke kolon ascendens itu kita ketemu sedikit usus besar yang kita sebut belokan yang kayak S. Kalau di sini sekum, kalau yang di sini namanya rektum. Di sini ada katupnya sekum, jadi ada ileum ke sekum ileus caecalis. Kemudian ada appendix. Nah, di sini. Jadi kalau rektum itu karena perbatasan dia nggak punya penggantung, tapi nanti kalau masuk di kolon dia punya penggantung yang namanya mesokolon. Di rektum ini ada jaringan pembuluh darah vena yang kalau membesar itu kita sebut hemoroid dengan namanya plexus hemoroidalis. Nah, karena ada otot luriknya di sini, kemudian vena itu kan lebih dekat ke permukaan ya. Jadi kalau ada kesulitan untuk memasang atau mengukur tem, terutama pada anak-anak yang sedang kejang itu kan susah kalau mau diukur temnya gitu. Nah, biasanya kita masukkan temnya adalah ke dubur ya. Karena tadi di sini ada plexus hemoroid. Nah, jadi di rektum nanti ada dua sphincter, yang bagian dalam ini masih otot poros, yang bagian luar itu yang bisa kamu kendalikan. Jadi kalau kamu udah nutup-nutup tapi kamu males ke toilet gitu ya, tahan gitu ya. Nah, jadi nanti yang bagian luar itu yang menahan gitu ya, menahannya gitu. Kemudian kolon tadi ada ascendens, transversum, descendant, kemudian sigmoid tadi ya. Sigmoid itu menghubungkan antara descendant dengan rektum. Kolon ini tadi ada penggantungnya namanya mesokolon. Nah, histofisiologinya di usus besar sama dia ada pacemakernya. Pacemakernya itu bukan yang di ascendens tapi yang di kolon transversum. Kalau pacemaker di sini tuh lebih ke arah mobilisasi ya. Jadi karena praktis di usus besar hanya terjadi absorpsi air, dia sudah tidak ada pencernaan, maka dia hanya mobilisasi aja. Jadi menggerakkan, mengecilkan, melunakkan feses begitu.
Nah, tetapi kalau ada beberapa penyakit ya, beberapa ketumpulan atau tidak bekerjanya saraf plexus saraf di sini, EEK-nya itu akan mengumpul ya. Jadi orangnya kerasa penuh tapi tidak bisa dieekkan. Jadi dia kerasa penuh tapi nggak kerasa mau mulus-mulus banget ya. Nanti menjadi kelainan namanya konstipasi. Nah, konstipasi itu maka kita harus lihat apakah dia fisiologi karena pola makan ya, kurang minum misalnya, atau dia memang ada kelainan yang lebih berat kaitannya dengan saraf-sarafnya. Kemudian, nah ini tadi kenapa? Karena di S tadi ya, S itu kan bentuknya gini, jadi dia kayak kantong. Maka di kolon sigmoid sebelum sampai rektum tuh bisa nyimpen feses sebanyak-banyaknya. Maksudnya dia temporary storage, ya nggak ngapa-ngapain di situ. Ya, maka kalau tadi makan kurang serat, kurang minum, itu kan sedangkan di situ terjadi absorpsi air, maka EE-nya itu akan mengumpul keras di situ, dan itu kesulitan dari kolonnya adalah untuk mendorong. Nah, karena di sini nanti terjadi ini tadi fermentasi, penyerapan air, ya, ada sintesis vitamin K, jadi ada bakteri di sini, kemudian untuk defekasi. Nah, jadi yang mendorong tadi namanya haustral contraction gitu. Jadi kalau dari penyimpanan di sigmoid ke dorong ke rektum, nah disinilah mulai terasa refleks mau buang air besar. Seperti itu. Kemudian ini appendix ya, appendix itu tonjolan bagian akhir ya, dekat tadi dengan sekum. Ya, di sini paling menonjol itu adalah ininya, jaringan limfoidnya ya, atau backpayers-nya. Tapi biasanya kalau di appendix kita tidak menyebutnya backpayers ya, kita hanya menyebutnya adalah GALT, yaitu gut associated lymphoid tissue. Di sini biasanya nggak ada villi, ya, ada kripta tapi pendek. Kemudian muskulus eksternalnya juga tipis dan belum ada tenia coli. Ini rektum, ini juga sudah tidak ada tenia ataupun appendix epiploica. Jadi kalau appendix, kamu ngomong appendix itu sebenarnya ada dua ya, appendix bagian dari usus besar namanya vermiformis, atau appendix yang hanya berupa lemak, kantong lemak namanya epiploica. Jadi kalau menjawab responsi, nah itu harus lengkap ya, appendix vermiformis atau appendix epiploica. Nanti kalau koas ya di bedah, nah itu kan biasanya ditanyain McBurney signs, itu tanda khas pada kelainan apa, appendicitis yang radang apa, jangan menjawab appendix aja tapi appendix vermiformis. Nah, kalau dapat dosen yang perfeksionis, dia tahu kan, kamu tahu ada appendix yang isinya lemak aja namanya epiploica. Oke, nah terakhir nanti ketemu juga sama Dokter Zahra ya. Jadi selain saluran pencernaan bawah, ada kelenjar pencernaan, ada pankreas, ada hati, dan ada vesika velia. Nah, jadi untuk hati nanti kita akan langsung ke jaringannya ya. Jadi untuk hati itu khasnya dia akan terbentuk dalam lobulus. Satu lobulus itu mengelilingi yang namanya vena sentral ya, dimana vena sentral itu kayak jari-jari apa, ruji ya. Jadi dia pusat ruji, terus sel hepa itu akan tersusun mengelilingi, tapi tidak dalam circle, tapi dia dalam bentuk seperti ruji-ruji yang kita sebut radier. Nah, satu radier itu isinya adalah beberapa banyak hepatosit yang bentuknya itu adalah segi 6 atau heksagonal. Kemudian di antara lobulus ada jaringan ikatnya.
Setiap lobulus itu akan dipisahkan oleh jaringan ikat tipis. Di situ juga ada pembuluh darah yang kita sebut dengan sinusoid. Hepar ini kepentingannya dia adalah detox ya. Jadi semua racun itu diolah di hepar. Sehingga kalau nanti riset kita menggunakan praklinis pakai hewan coba, salah satu organ yang penting diperiksa dengan mikroskop adalah hepar selain dari ginjal. Nah, jadi kalau mengembangkan obat, mengembangkan herbal ya untuk penelitian, kita lihatnya adalah hepar sama ginjal atau liver. Nah, di bagian ujung lobulus itu ada segitiga. Karena memang bentuknya segitiga ya, kita sebut adalah trigonum hepatica atau trias portal. Di sini isinya adalah arteri, hepatikus, kemudian ductus empadu ya, ini yang kecil yang antar lobulus, kemudian ada vena porta. Jadi bukan vena hepatica walaupun arterinya arteri hepatica, tapi vena porta. Vena porta adalah vena yang menghubungkan antara hepar dengan usus ya, namanya porta hepatica. Nah, jadi mereka akan sebenarnya menyambung dengan vena sentral tadi yang ada di tengah ya, untuk sirkulasi darahnya dari lobulus ini ke vena hepatica. Pankreas ya, kita tahu ada eksokrin, endokrin. Kalau eksokrin, sel-sel yang menghasilkan enzim bisa terlihat dengan HE. Tetapi kalau endokrin, dulu sudah saya sampaikan yang Langerhans-Ehlert itu tidak bisa dibedakan sel-selnya dengan pewarnaan HE biasa. Nah, jadi kalau dari histologi ya cuma kelihatan sebagai ini aja ya, jaringan yang pucat aja ya, pankreas, pankreatik Ehlert atau Langerhans. Nah, di sini yang kelihatan sel-sel asinus ya, yang menghasilkan enzim pankreas yang bagian eksokrinnya. Nah, jadi dia ada kapsulnya ya, kapsul akan berlanjut jadi septa, memisahkan jadi lobulus-lobulus. Setiap lobulus itu nanti jaringan ikatnya ada pembuluh darah, syaraf dan juga ductus ya, atau saluran dari yang akan menampung enzim ya, enzim atau sekresi dari sel-sel asinusnya. Jadi kalau anjiminya itu seperti ini ya, masing-masing nanti bersambung dengan ductus yang kecil, baru nanti akan bersambung ke ductus yang besar. Oke, jadi ada ductus di dalam lobus, ductus antar lobus, sama ductus utama. Oke, ini lumennya ya, biasanya pucat, maka nanti jangan terjebak sama yang Langerhans-nya. Oke. Nah, ini enzim yang dihasilkan oleh pankreas, ini hormon yang dihasilkan oleh Ehlert atau Langerhans ya. Nah, ini baru kita pakai imunohistokimia. Jadi kita bisa membedakan kalau ini pengecatannya berarti ada anti alfa, anti beta. Jadi bisa kelihatan sel alfa sama sel beta. Biasanya karena IHC itu mahal ya, satu reagen, satu antibodi itu bisa sampai 17 juta. Jadi kita kalau penelitian yang penting kan sel betanya ya, untuk lihat insulinnya kita satu reagen aja. Saya dulu kuliah penelitian di Belanda dibayari semua, jadi nggak mikir duit gitu ya. Kalau sekarang di Indonesia mau penelitian harus mikir duitnya gitu. Nah, ini histofisiologi pankreas, nanti bisa dilihat sekresi hormonnya. Oke, mungkin garis besar kuliahnya itu. Kita akan lanjutkan di praktikum, masih ada waktu kalau mau istirahat sama sarapan. Nggak ada pretest ya, nanti kamu belajar untuk podcast aja sama mendengarkan saat praktikum. Ini yang trombel
Yang awal nanti yang masuk Dokter Zahra dulu karena saya ada rapat kedua, tapi nanti setelah Dokter Zahra menerangkan nanti saya masuk. Kalau yang jam 1